Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama Mama Una. Kali ini Mama Una mau sharing kepada Bapak Ibu guru semuanya, khususnya yang mengajar PABP di kelas 8 mengenai model pembelajaran inquiry learning. Nah, lalu apa sih inquiry learning itu? Jadi, inquiry learning itu sebuah model pembelajaran yang menekankan pada penyelidikan dan penemuan, di mana siswa itu dituntut untuk berpikir kritis dalam mencari informasi, lalu mereka berdiskusi, dan pada akhirnya menemukan sebuah solusi atas masalah yang mereka selidiki. Nah, pada kesempatan kali ini, Mama Una mau menjelaskan tentang model inquiry learning ini, bagaimana penerapannya dalam mata pelajaran PABP, khususnya dalam materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun, di mana materi ini tuh ada di kelas 8 atau di fase D, kelas 8 SMP berarti ya. Kelas 8 atau di fase D. Ini adanya di tingkat sekolah, bukan di tingkat madrasah. Sebelum kita masuk ke dalam sintak inquiry learning, kita pahamin dulu ya, apa sih tujuan dari pembelajaran menghindari gibah dan melaksanakan tabayun ini. Dalam modul ajar ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu menganalisis gibah, yang keduanya itu memahami tabayun, yang ketiganya itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ini adalah tujuan yang paling penting, dan ini menjadi achievement yang sangat krusial gitu ya dalam pembelajaran ini, adalah untuk menjaga keharmonisan sosial. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut itu digunakanlah model inquiry learning dengan beberapa sintak berikut. Ada berapa sintaknya? Ada 6 sintak. Yang pertama itu ada tahap orientasi, yang kedua itu merumuskan masalah, dan yang ketiganya itu merumuskan hipotesis. Karena tadi ada masalah, selanjutnya dirumuskanlah hipotesisnya. Lalu yang keempat itu mengumpulkan data, yang kelimanya itu menguji data, dan yang terakhir ini yang sangat penting juga adalah menarik kesimpulan dari setiap proses atau setiap sintak yang dilaksanakan dalam inquiry learning ini. Oke, sekarang kita masuk kepada tahap implementasi dari ke-6 sintak yang tadi yang sudah dijelaskan ya. Sintak yang pertama adalah tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini merupakan tahap aktivasi, di mana guru itu sebagai fasilitator membangun rasa ingin tahu siswa terhadap materi ini. Gimana caranya untuk mengaktifasi siswa? Nah, caranya guru itu bisa menampilkan sebuah video tentang dampak gibah atau peristiwanya tentang gibah sebagai fenomena sosial yang sekarang marak terjadi di media sosial, dan hal ini menjadi stimulus kepada siswa, di mana juga guru itu bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya nanti akan menghidupkan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan-pertanyaan kontekstual. Selanjutnya, kalau misalnya di tahap orientasi tadi itu adalah sebagai tahap aktivasi rasa ingin tahu siswa, di sintak berikutnya adalah sintak tahap merumuskan masalah. Pada tahap ini, peserta didik itu mulai menganalisis masalah-masalah dan apa yang berkaitan dengan gibah dan berkaitan dengan tabayun melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Jadi mulai dari guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, lalu siswa menjawab semua pertanyaan itu, dan ini dibahas sebagai fenomena gitu ya. Dibahas lalu diidentifikasi semua masalahnya ini. Contohnya misalnya fenomena gibah yang terjadi di media sosial. Itu diidentifikasi masalahnya, apalagi kan anak-anak kelas 8 ini sudah mulai aktif dengan gadgetnya, otomatis sosial medianya juga mereka sudah gacor gitu ya, sudah mulai sering berinteraksi dengan media sosial rasanya ya untuk di kelas 8. Ini akan menjadi hal yang sangat mudah rasanya untuk membangkitkan, untuk menemukan masalah-masalah gitu ya, terkait dengan gibah, terkait dengan komentar-komentar yang rasanya sekarang lagi booming sekali dengan istilah netizen gitu ya. Nah, di tahap ini itu dirumuskan semua masalahnya, dianalisis mengenai gibah dan tabayun atau berita-berita hoax ini supaya mereka analisis sedikit. Lanjut, setelah tadi kita masuk ke dalam sintak merumuskan masalah, sekarang kita masuk ke dalam tahap atau sintaknya itu merumuskan hipotesis.
merumuskan hipotesis, di mana pada tahap ini itu siswa menyusun apa? Menyusun dugaan-dugaan sementara mengenai pentingnya tabayun dan mengenai pentingnya untuk menghindari gibah. Hal ini dalam mencegah konflik sosial. Kalau tadi misalnya analisis masalahnya, nah sekarang kita analisis hipotesisnya itu menyusun gitu ya, menyusun dugaan sementara pentingnya urgensi dari melaksanakan tabayun, urgensi menghindari gibah. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan melakukan diskusi antar kelompok, di mana dalam diskusi ini terjadi obrolan atau komunikasi untuk mendiskusikan, untuk menemukan dugaan solusinya seperti apa ya, gitu. Hubungan tabayun dengan konflik sosial itu seperti apa? Ini bisa dibangun pada sintak menyusun atau merumuskan hipotesis. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang tahap orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis. Sekarang kita masuk ke dalam sintak yang keempat, di mana sintak yang keempat ini adalah mengumpulkan dan menguji data. Lalu bagaimana caranya, implementasinya seperti apa? Nah, pada implementasi di sintak ini, peserta didik itu mencari dan membandingkan informasi untuk membuktikan hipotesis yang telah dia buat. Tadi sudah dirumuskan hipotesis ini. Nah, ini adalah tahap pembuktian. Dari mana anak-anak ini bisa membandingkan atau antara hipotesisnya ini dengan teorinya gitu ya. Dengan pembenarannya itu seperti apa. Itu bisa dicari dalam buku PAI-nya gitu ya. Lalu bisa dibuatkan dalam bentuk LKPD untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang tadi. Lalu bisa dilakukan diskusi kelas seluruhnya dengan, atau juga bisa dilakukan dengan menggunakan media ajar berupa kuisis gitu ya. Hal ini akan jauh lebih menarik. Atau bisa terjadi yang namanya tanya jawab untuk membuktikan sebuah kebenaran dari hipotesis yang sudah mereka rumuskan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sintak yang terakhir, di mana sintak yang terakhir ini adalah tahap menarik kesimpulan. Karena tadi sudah dilakukan diskusi kelompok, sekarang di tahap ini setiap kelompok itu dituntut untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi, dari mulai rumusan masalah, rumusan hipotesis, hasil dari pengumpulan data itu dipresentasikan oleh setiap kelompok tersebut, di mana nanti di akhirnya itu akan dilakukan refleksi gitu ya, refleksi oleh guru, dan pada akhirnya akan disimpulkan poin-poin penting apa saja dalam pembahasan materi tersebut. Ini adalah tahap yang rasanya akan bukan hanya melatih kognitifnya saja ya, bukan hanya tujuan kognitifnya saja yang akan tercapai, tapi rasanya dari psikomotor, dari bagaimana afektifnya dia bersikap ketika presentasi, bagaimana cara dia menyampaikan, itu akan kena juga, akan dapat dinilai juga oleh guru. Nah, pada tahap ini biasanya akan terjadi diskusi lagi antar kelompok, di mana nanti akan ada kelompok yang bertanya, nanti kelompok yang presentasi akan menjawab, dan ini justru akan menambah pengetahuan-pengetahuan baru kepada mereka. Dan nanti memang di akhirnya guru tetap harus melakukan yang namanya refleksi dan evaluasi juga, menarik kesimpulan secara keseluruhan poin-poin inti dalam mata pelajaran atau materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun ini. Nah, nanti juga akan ditutup oleh gurunya, oleh seluruh siswanya. Itu bisa dilakukan juga pemberian tugas untuk di minggu depannya. Ini bagian penutup ya. Gitu. Rasanya untuk sintak inquiry learning ini cocok sekali diterapkan di materi ini, di materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun dalam mata pelajaran PABP kelas 8 atau fase D. Oke, untuk selanjutnya dari pembahasan yang tadi, sintak inquiry learning, ada beberapa kelebihan nih dalam model ini. Yang pertama, kalau kita amati dari tadi pembahasan yang tadi, bahwa dalam model ini itu berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi guru yang terus berceramah, tapi ada peran siswa justru lebih dominan dalam hal ini. Lalu ini juga melatih siswa untuk bernalar kritis, karena mereka kan tadi disuguhkan dengan masalah, disuguhkan dengan berbagai masalah, lalu mereka mencari hipotesisnya, mencari datanya gitu ya. Dan ini justru akan melatih bagaimana cara mereka berpikir, menemukan hipotesis itu artinya mereka akan mampu bernalar kritis gitu ya. Lalu kolaboratif, jelas ya, karena tadi kan di inquiry learning ini menerapkan model diskusi ya, metode diskusi, tentunya ini merupakan kolaboratif ya, memberikan peran siswa untuk berkolaboratif antar siswanya ya. Lalu ada kontekstual, karena memang untuk menghindari gibah ini tadi disuguhkan dengan masalah yang real ya, di mana menyuguhkan video, menyuguhkan fenomena gitu ya. Dan tentunya hal ini akan menjadi bermakna, karena kontekstual tadi akhirnya artinya bukan hanya sekedar teori, tapi akan bermakna karena sesuai dengan konteks yang real terjadi.
Oke, sekian penjelasan dari Mama Una mengenai model pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di fase D. Dan Mama Una ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Mama Una tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.